Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa ibu menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kutipan bacaan Injil tadi bolehlah dirumuskan secara bebas. Perjumpaan dengan Yesus mengubah hidup seseorang. Dan kalau kita mencoba melihat apa yang ditulis di dalam kitab suci, kita menemukan banyak tokoh yang mengalami perubahan di dalam hidup setelah dia berjumpa dengan Yesus. Boleh kita sebut antara lain Sakeus, antara lain Matius, antara lain Lazarus, dan juga yang baru saja diceritakan di dalam Injil, yaitu Maria Magdalena. Dia adalah seorang perempuan biasa, bahkan diberi cap sebagai perempuan yang pernah kerasukan 7 roh jahat. Tetapi dia ditampaki oleh Yesus. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan Maria Magdalena menjadikan dirinya berubah, menjadikan dirinya lain, tidak sama seperti sebelumnya. Dan itu berarti bahwa relasi Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus Kristus pun cukuplah dekat. Bahkan dia dipilih oleh Yesus untuk menjadi saksi kebangkitan yang pertama kali. Maria Magdalena memang hebat. Warta kebangkitan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi kemudian dia wartakan, dia sampaikan kepada murid-murid Yesus yang lain. Sehingga murid-murid Yesus pun kendati melalui proses yang begitu panjang, akhirnya mereka percaya bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Para saudara yang terkasih, yang bisa kita petik adalah apakah perjumpaan pribadi kita dengan Yesus lewat ibadat, renungan, dan dinamika kehidupan kita di dalam keseharian juga mengubah hidup kita. Mengubah berarti menjadikan lebih baik, bukan mengubah dari yang baik menuju yang jelek, tetapi mengubah dalam arti menjadikan lebih baik. Satu hal yang barangkali bisa kita coba kita renungkan adalah apakah di dalam perjalanan hidup kita, kita sungguh merasakan bahwa Allah ada di dalam diri kita. Karena hanya pengalaman merasakan pun tidak mudah untuk bisa kita temukan. Apalagi ketika kita dihadapkan dengan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan. Tidak jarang kemudian kita muncul kesan bahwa Allah tidak mencintai kita. Maka yang pertama adalah, apakah kita sungguh merasakan bahwa Tuhan senantiasa masuk di dalam dinamika kehidupan saya? Kemudian yang kedua, masuknya Tuhan atau kesadaran bahwa Dia ada bersama dengan kita mengubah hidup kita, menjadikan kita semakin percaya kepadanya dan menempatkan seluruh aktivitas hidup kita di dalam kerangka penyelenggaraan Allah. Jikalau demikian, maka tentu kita pun akan mampu menjadi seperti Maria Magdalena, ikut serta mewartakan Yesus Kristus lewat perjalanan hidup kita. Rahmat itu yang kita syukuri bersama-sama di dalam Ekaristi ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,